Oke, sintaksnya oke, jadi tidak ada error. Selanjutnya kita akan menambahkan fitur keamanan ya, keamanan HTTPS untuk domain kita ya, untuk konfigurasi modelnya agar ketika kita akses itu bisa aktif menggunakan HTTPS ya. Jadi kita akan instalkan Certbot dulu, apt install Certbot Python 3 Certbot Apache min y. Oke, jadi Certbot ini fungsinya untuk mengaktifkan ya free SSL ya, atau free SSL yang kita gunakan kali ini adalah Let's Encrypt. Jadi kita untuk mengaktifkan ke domain kita bisa gunakan free SSL Let's Encrypt ini agar domain kita itu bisa aktif HTTPS secara free ya, atau gratis. Selanjutnya kita akan aktifkan Certbot -Apache ya, min d spasi domainnya. Domainnya adalah harus sesuai ya, moodle.ubuntu 24.walidumar.cloud. Kita jangan lupa tambahkan sudo di depan. Oke. Kita diminta untuk memasukkan email walidumar admin @walidumar.cloud. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menyetujui term condition. Kita bisa pilih yes. Will willing to first replicate successful. Oke, kita pilih no. Oke, sedang proses request ya, certificate atau SSL-nya untuk domain ini ya, Moodle 24.walidumar.cloud ya. Nah, jika domain atau SSL-nya sudah berhasil, harusnya tidak ada isu ya, isu dalam proses pembuatannya. Oke, kita bisa lihat di sini request-nya berhasil ya, successful, dan sertifikatnya itu disimpan di directory /etc/let's encrypt /live/moodle, itu full chain, ini key-nya, dan harusnya sudah di redirect secara otomatis ya. Kita bisa cek file moodle-nya .conf-nya. Oke, di sini kita bisa lihat ada tambahan konfigurasi ya. Ada tambahan konfigurasi yang baru, di mana konfigurasi yang di atas yang awalnya masih menggunakan port 80 itu akan di rewrite kembali ya. Rewrite URL-nya menggunakan HTTPS. Dan di sini kita bisa lihat sudah ada file SSL-nya ya, sudah dibuatkan secara otomatis oleh Certbot-nya ya. Kita bisa nano dulu untuk melihat isi dari file SSL-nya. Ya, kita bisa lihat ini adalah file SSL. Perbedaannya hanya virtual host, SSL sama, SSL certificate file, dan key file-nya. Itu disimpan di directory yang sudah ditentukan ya. Oke, langkah selanjutnya harusnya kita bisa langsung melakukan tes ya. Nah, sambil mengetes kita akan coba pantau modelnya ya, var log Apache 2 model access log. Oke, ini log yang kita sudah buatkan tadi. Nah, kita akan akses menggunakan web browser. Ya, kita akses menggunakan domain moodle.24. Kita bisa enter. Nah, ini lognya sudah otomatis jalan. Ya. Kita bisa pilih language ya, bahasa. Kita coba cari Indonesia. Oke, bahasa Indonesia tersedia. Oke, kita bisa lihat lognya juga otomatis jalan ya. Kita next. Oke, alamat webnya, HTTPS, direktorinya, var moodle, direktori datanya itu disimpan di sini. Jika sudah, kita bisa selanjutnya untuk memulai proses instalasi ya. Oke, kita gunakan MySQL native. Kita bisa next. Untuk nama database-nya tadi kita buatkan MoodleDB ya. Kalau tidak salah MoodleDB. Penggunanya atau usernya itu Moodle admin, passwordnya admin tkj 123. Oke, demo Moodle.
Moodle. Selanjutnya kita bisa klik tombol selanjutnya. Ya, harusnya proses instalasinya sudah oke ya. Jadi ketika sudah masuk ke tahapan instalasi itu berarti web server atau aplikasi Moodle-nya bisa terkoneksi dengan database-nya ya. Kita bisa lanjutkan. Nah, ini proses instalasinya sedang berjalan. Ya, kita bisa lihat ada kesalahan pada konfigurasi DB type-nya ya. File config.php Anda, DB type Anda perlu mengubah file menjadi MySQLi. Dari MySQLi menjadi MySQL ya. Oke, kita akan coba ubah ya. Kita masuk ke var www cd Moodle. Ya, filenya harusnya ada di Moodle ya. Nano config.php. Oke, pakai sudo. Kita akan ganti ya DB type-nya ya sesuai dengan petunjuk yang ada di sini dari MySQLi menjadi MariaDB. MariaDB. Kita simpan. Ada error lain. Oke, terlalu panjang. DB prefix too long. Oke. DB prefix-nya ya, kita bisa berikan Moodle saja. Nah, jika sudah, kita bisa restart ya, sudo systemctl restart apache 2. Nah, jika sudah, kita bisa muat ulang. Kita bisa reload kembali. Oke, untuk error yang tadi sudah tidak ada. Ya, dan prefixnya kita sudah perbaiki dan statusnya sudah oke. Nah, kita sudah siap untuk melakukan proses instalasi ya. Kita akan monitoring kembali ya proses instalasinya. Oke, proses instalasinya biasanya akan berjalan 1 sampai 5 menit ya, bergantung pada infrastruktur server yang kita gunakan. Oke, ini lagi jalan. Kita cukup nunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Oke, jadi ini adalah proses import ya untuk database-nya. Nah, kita bisa lanjut ke step berikutnya dengan mengklik tombol lanjutkan. Oke, ini sudah sampai ke tahapan instalasi ya. Kita akan memasukkan nama pengguna. Untuk passwordnya admin tkj @tkj 123. Oke, nama pengguna Walid Umar. Tampilkan surel tersembunyi. Kita masukkan surelnya @walidumar.cloud. Oke. Negaranya Indonesia. Zona waktunya Asia Makassar. Kita bisa perbaharui profil ya. Jadi ini adalah proses pembuatan profil akun ya, akun administrator. Untuk modelnya ini adalah setelan beranda untuk website kita belajar Moodle 44 on Ubuntu 24.04. Testing belajar. Jika sudah, kita bisa simpan. Kita bisa simpan perubahan. Oke, di sini wajib ya. Kita bisa gunakan email com. Oke, proses instalasi Moodle harusnya sudah berhasil dan Moodle kita siap untuk diakses ya. Ini sudah siap untuk diakses. Kita bisa ganti tema atau tampilan. Ya, tema. Oke, kita bisa pakai yang klasik ya. Kita bisa tambahkan juga tema yang kita butuhkan. Ya, ini contoh tema yang klasik ya. Tema Moodle klasik. Kita juga bisa menambahkan
fitur-fitur lainnya ya. Untuk kita sudah bisa menambahkan course ya. Kita bisa menambahkan course di sini. Beranda situs, tambahkan course baru. Misalnya belajar Linux Ubuntu. Kita tentukan tanggal course-nya, kita bisa simpan ya. Belajar Linux Ubuntu. Kita bisa buat kategori ya. Kita bisa lihat di dashboard beranda situsnya sudah ada course baru ya. Belajar Linux Ubuntu. Kita bisa masuk ke dalam course-nya dan kita bisa tambahkan beberapa parameter yang kita butuhkan ya untuk melakukan proses manajemen terhadap course yang sudah kita buat. Oke, saya rasa sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.